Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami datang pada pagi hari ini karena kami adalah anak-anak-Mu, karena kami merindukan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kuat kuasa-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran kami boleh kami alami sekali lagi, boleh kami pahami sekali lagi dengan kuasa ajaib-Mu itu. Walaupun kami banyak keterbatasan, walaupun kami orang berdosa, tapi biarlah oleh karena kemurahan-Mu kami boleh mengalami dan memahami betapa besar berkat yang Kau berikan dan yang Kau siapkan buat kami semua. Kami murid-murid-Mu, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat tahun baru Bapak Ibu yang terkasih. Kyonghi. Pada pagi hari ini kita benar-benar mengalami ya dengan ibadah yang sudah disiapkan pada pagi hari ini, ada rasa sukacita, kebahagiaan. Benar ya Bapak Ibu ya? Lagu-lagu yang dinaikkan, lagu spesial. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh merayakan, memperingati ya, atau merayakan masuk tahun yang baru dalam tradisi Chinese dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya dikasih tema hidup berkelimpahan di tahun yang baru. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan di Alkitab masing-masing. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi hamba, menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Semoga kita diberkati bukan hanya membaca, merenungkan, tapi melakukan, menghidupinya dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tahun baru Imlek atau biasa juga disebut dengan festival musim semi ya, karena memang acaranya itu atau tahun baru itu dilakukan di akhir musim dingin. Kalau di sana ya, kita nggak ada musim dingin, musim semi ya. Kita cuman banyak sekali musim-musim buah ya, banyak ya. Musim buah mangga, musim buah durian dan semuanya. Di sana ada 4 musim dan biasanya tahun baru Imlek itu pas di akhir atau pas memasuki musim semi ya. Kita tahu kalau musim dingin biasanya tempat itu ditutupi salju, dingin sekali. Pohon-pohon nggak ada daunnya ya, nggak ada, jadi kelihatan suram ya karena matahari jarang bersinar. Tapi begitu masuk musim semi, salju mulai mencair, lalu kemudian pohon-pohon mulai berbunga, air mulai mengalir ya, seakan-akan begitu, dan kehidupan itu mulai terlihat ya. Lalu kemudian mereka merayakan tahun baru Imlek. Jadi secara netral sebenarnya itu merayakan kehidupan yang baru sebenarnya ya. Dan itu sebenarnya yang kita harapkan. Tapi seringkali tahun baru Imlek itu dipenuhi dengan tradisi yang berhubungan dengan berkat. Ya, tapi berkat itu berhubungan dengan berkat materi saja sebenarnya. Biasanya ya. Dan oleh karena itu ya tradisi kita, tradisi Imlek ya, terutama diaspora ya, diaspora Tionghoa itu berhubungan dengan berkat, dan berkat itu menunjukkan hasrat kita untuk bertambah secara materi sebenarnya. Dan kemudian kita melihat itu dalam berbagai macam tradisi yang ada ya. Salah satunya yang saya paling ingat dan mungkin adik-adik kita juga ingat itu adalah angpau ya. Ini adik-adik kita udah dapat angpau belum? Jangan lupa kasih perpuluhan loh kalau dapat angpau ya. Jangan dihabisin.
Ya, angpau itu melambangkan kemakmuran ya. Kalau saya memberikan angpau, ya saya berharap saya akan mendapatkan kemakmuran yang lebih lagi ya, setelah saya memberikan angpau. Nah, kata berkat ini kan dalam berkat atau kemakmuran ya. Dan sinonim yang lainnya dalam bahasa Mandarinnya kan fu ya. Saya nggak tahu intonasi, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya, kalau baca fu itu naik turun atau gimana saya nggak tahu ya. Huruf depan ini yang fu yang mana Bapak Ibu ya? Ada yang tahu nggak nih? Ini yang buat siapa nih? Oh, so mesti tahu ya. Yang fu yang atas apa yang bawah nih? Mirip-mirip itu ya, ada segi empatnya, kayak kira-kira yang di atas ya. Kira-kira yang di atas ya. Nah, biasanya warna merah ya, kata itu ditempel di mana-mana ya sebenarnya. Biasanya ya, kalau yang masih merayakan dengan segala tradisi yang ada itu ditempel di mana-mana. Itu juga menambangkan supaya berkat itu datang ya, menjadi magnet untuk mendapatkan berkat gitu ya. Orang memberikan salam satu dengan yang lain, konghi atau kongsi-kongsi, itu juga sebenarnya saya berdoa semoga kamu tambah kaya sebenarnya. Benar gak Bapak Ibu ya? Ya makanya ada istilah khusus, saya lupa kalau buat orang Kristen sineng mung en atau apa gitu ya. Jadi berkat Tuhan bukan semoga kamu tambah kaya, semoga tambah kaya ya. Makanya tadi saya berusaha jangan pakai kyonghi. Mungkin kyonghi juga berarti semoga tambah kaya secara materi ya. Jadi itu tradisi yang dibawa sebenarnya. Dan kita melihat sebenarnya di dalam kebiasaan-kebiasaan yang ada syarat sekali dengan hal seperti ini. Misalnya makanan tertentu. Ya, waktu 2 hari yang lalu keponakan saya telepon ke anak-anak saya. Jangan lupa makan ikan, jangan lupa makan buah jeruk ya katanya gitu. Kenapa? Karena itu lambang berkat, benar ya Bapak Ibu ya. Itu syarat. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang merayakan masih strict enggak dengan hal-hal seperti ini gitu. Oh harus makan ini, nggak boleh pakai baju ini, nggak boleh pakai baju itu. Dari hanya sekedar lambang bahwa ini tanda kemakmuran menjadi tahyul sebenarnya. Kalau kita nggak begini, maka kemakmuran nggak datang kepada kita. Kita harus begini, kita harus pakai baju merah misalnya ya. Kalau nggak pakai baju merah maka berkat itu akan pergi. Jangan sapu lantai pada hari-hari tertentu, ya. Atau sapu pada hari tertentu. Kenapa? Karena itu akan mengusir berkat. Ya, termasuk kue keranjang harus ada tuh. Ya, ada ceritanya kue keranjang itu. Kenapa kue keranjang rasanya manis dan lengket, ya kan? Ada ceritanya itu, karena itu akan kalau kita kasih kue keranjang itu, si dewa itu makan itu lengket mulutnya. Jadi ketika dia menghadap Allah yang tertinggi itu nggak bisa cerita-cerita keburukan kita gitu ya. Atau ada yang versi lain, dia akan cerita yang manis-manis. Kenapa? Karena kuenya manis gitu. Itu tahyul ya. Bapak Ibu baca nggak lukisannya SBY? Baca nggak ya? Lukisan apa ya itu? Kuda api kan. Tahun ini Shio kuda kan. Dan orang itu berani tebus berapa M? 6,5 ya. Saya curiga itu ada hubungannya juga dengan, karena tahun ini tahun kuda. Ya mesti tahu yang beli itu orang Kristen atau bukan ya. Saya pikir itu ada hubungannya ya. Ada kepercayaan dari si pembeli. Bisa jadi ya, dia dengan membeli itu, wah nanti berkat kemakmuran akan melimpah di saya. Nah, satu kebiasaan yang baik yang saya lihat di dalam budaya Imlek itu adalah kita saling mengunjungi, kumpul di keluarga ya, biasanya kumpul di koko besar ya, koko paling besar, atau kumpul di rumah orang tua lah gitu ya. Lalu kemudian kita makan bersama tapi saya dengar cerita ada negatifnya juga. Ya. Kenapa? Karena di sana kemudian kita saling show off kekayaan kita. Keluarga dari koko dan semuanya kemudian show off. Oh ya, siapa yang paling kaya nih? Mungkin ada yang dari pemberian angpau yang paling besar pemberiannya, nah dia yang paling kaya. Nah itu negatifnya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ada filosofinya di belakang itu semua sebenarnya. Mengapa harus show off kekayaan? Karena kekayaan itu merupakan tanda bahwa karma orang itu baik. Ini filosofi di belakangnya. Bapak Ibu harus tahu mengapa orang show off. Sebenarnya karena ketika dia menunjukkan kekayaannya, dia sekaligus menunjukkan bahwa dia karmanya baik.
Dia diberkati karena dia sudah berbuat banyak, berbuat baik, sehingga yang di atas itu memberkati dia. Jadi wajar kalau show off sebenarnya. Wajar kalau menunjukkan saya punya kelebihan loh dalam harta kekayaan, karena itu menunjukkan bahwa saya orang baik. Jadi memamerkan itu suatu hal yang wajar dalam tradisi seperti ini. Walaupun kemudian nggak peduli ya kalau ada konflik dan lain sebagainya. Seorang pendeta bernama Pendeta Chin yang melayani di Tiongkok ya, dia juga merasakan ada dorongan atau beban yang tak terlihat untuk mengumpulkan harta yang semakin banyak di antara orang-orang Tionghoa. Dia bilang begini, banyak anak muda termasuk orang Kristen tidak ingin pulang ke rumah saat tahun baru Imlek karena keluarga dan komunitas mereka akan bertanya, berapa banyak uang yang kamu sudah hasilkan tahun ini? Implikasi jeleknya Bapak Ibu ya, walaupun saling. Orang-orang Tiongkok, dia lanjutkan, bahkan anggota keluarga sendiri akan memperlakukan saudara secara berbeda jika saudara kaya dan orang yang kurang mampu tidak mendapatkan tingkat penghormatan yang sama. Pendeta ini katakan demikian. Jadi jangan heran kalau ada orang kaya yang dermawan sebenarnya. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa dia orang baik. Ya. Karmanya baik. Karena dia ada dalam sistem karma yang baik. Dan kemudian ini membuat saya berpikir, mungkin gak sih orang Kristen yang dulunya punya tradisi seperti itu masih memegang kebiasaan berpikir atau filosofi seperti ini sebenarnya. Bahwa kekayaan yang dia miliki, kemakmuran yang dia miliki itu karena dia karmanya baik. Karena dia sudah berbuat baik. Baik secara moral maupun rohani, ibadah yang baik. Mungkin enggak. Gitu. Tapi ini sangat sempit sebenarnya arti dari kata fu, kemakmuran atau berkat itu sangat sempit. Ya. Di dalam Alkitab kata ini lebih besar daripada ini. Ya. Menyamakan berkat dan kemakmuran dan keuntungan finansial hanya mempersempit dan merusak sebenarnya apa kata berkat di dalam Alkitab. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, itu penuh dengan kata berkat sebenarnya ya. Dari 3 ayat yang saya baca, kira-kira Bapak Ibu bisa perhatikan ada berapa kata berkat di sana? Ada berapa Bapak Ibu yang terkasih di ayat 2? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. 2. Aku akan memberkati 3, orang yang berkati engkau. 4. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua bangsa di muka bumi akan berkati. Ada 5. Dari 3 ayat ada 5 kata berkat. Jadi Kejadian 12 ayat 1-3 itu fokusnya itu pada berkat sebenarnya. Dan terjemahan Mandarinnya itu pakai kata fu yang sama ya. Yang biasa ditempel-tempel dalam tradisi Imlek itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kitab Kejadian, para ahli mengatakan kitab Kejadian itu punya motif Allah memberkati. Kata berkat di dalam ayat yang kita baca sebenarnya sama dengan kata berkat yang ditulis di dalam Kejadian 1 ketika Allah menciptakan alam semesta, Ia mengatakan memberkati ciptaannya, beranak cucu lah, bertambah banyak dan seterusnya. Jadi kitab Kejadian penuh dengan berkat dan semangatnya sama ya, semangat Allah sebenarnya, karena Alkitab, kitab Kejadian itu mau menceritakan bahwa Allah itu mau memberkati. Itu berarti Allah bersemangat memberkati. Itu berarti Bapak Ibu yang terkasih, keinginan kita untuk mendapatkan berkat itu sebenarnya salah satu bentuk dari imago Dei sebenarnya. Bahwa kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah dan setiap orang ingin diberkati. Cuman masalahnya karena dosa itu makna itu terdistorsi sehingga maknanya cuma jadi berkat uang aja, harta materi aja gitu. Tapi Alkitab mengatakan ini berkat yang jauh lebih besar daripada itu, bukan hanya itu hanya salah satu saja. Tapi ada berkat yang mau dikasih Tuhan lebih banyak lagi, lebih besar daripada itu sebenarnya, bukan lebih banyak tapi lebih besar, lebih sempurna daripada itu sebenarnya. Dan itu yang kita mau lihat pada pagi hari ini supaya kita tidak terperangkap di dalam makna berkat yang duniawi dan sangat sempit dan dangkal dan pragmatis, cenderung pragmatis. Tapi jauh lebih besar daripada itu. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian 1, sebenarnya ketika Allah mengatakan aku memberkati engkau, Dia sedang berkata bahwa ada arti multiplikasi, bertambah banyaklah, berkembang biaklah. Lalu kemudian ada arti di sana
menguasai, bukan dikuasai. Yang kita menguasai semua ciptaan Tuhan sebagai seorang manajer, ya. Bukan kita didikte oleh harta benda kita. Dan kita melakukan apa saja untuk mendapatkan harta benda kita. Itu kebalikan. Itu berkat dari Tuhan. Kita manajer, kita menguasai, menaklukkan semua yang ada. Di dalam Kejadian 1 juga ada satu kata yang sering kali orang miss dari kata arti dari kata berkat, dari kata fu ini, yaitu istirahat. Kita bisa beristirahat, itu juga ada berkat. Karena Tuhan mengatakan hari ke-7 dia beristirahat dan dia memberkati hari itu, hari istirahat. Jadi Bapak Ibu, istirahat itu adalah berkat daripada Tuhan. Nah, dari bacaan kita pada pagi hari ini ada 3 hal yang kita akan lihat, 3 aspek dari berkat itu. Sorry. Ini tadi saya udah cepat aja Bapak Ibu yang terkasih ya. Nah, berkat utama yang Allah mau berikan kepada kita sebenarnya relasi dengan Dia. Kenapa? Karena Dia mengkomunikasikan berkatnya itu melalui kata-kata. Ya, dia tidak langsung kling ada, enggak, tapi dia berkata maka kita diberkati. Oleh karena itu berkat utama yang mau dikasih oleh Tuhan dari segalanya itu relasi dengan Dia. Melalui kata-kata ada relasi, ada hubungan dengan Sang Pencipta. Dan itu yang seringkali orang miss sebenarnya. Ketika kita mencari harta benda, kita menduakan relasi sebenarnya. 3 aspek dari bacaan kita pada pagi hari ini. Dipanggil keluar dari berkat, makna berkat yang lama, sistem berkat yang lama, dipanggil kepada berkat yang sesungguhnya, lalu dipanggil menjadi berkat, ya, keluar dari berkat, dipanggil kepada berkat, lalu dipanggil menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca kitab Kejadian ini, sebenarnya Abraham itu bukanlah orang yang layak diberkati sebenarnya. Dia datang dari sebuah keluarga yang tidak percaya kepada Allah, yang mempraktekkan penyembahan berhala. Sebenarnya. Salah satu contohnya itu adalah Sarah, itu ditulis itu mandul. Mandul itu adalah sebuah bentuk ketidakberkatan. Kenapa? Karena arti berkat pertama adalah berkembang biaklah, bertambah banyaklah. Itu berarti kan melahirkan dan bertambah banyak keturunannya, ya. Tapi Sarah di sini nggak bisa punya anak. Artinya dalam arti tertentu dia tidak diberkati. Mandul dikatakan di sini, ya. Itu berarti dia bukan orang diberkati. Dan Abraham dan Sarah dipanggil keluar dari keadaan seperti ini. Makanya dikatakan di situ, pergilah, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari keluarga bapamu. Pergi dari kebiasaan-kebiasaan yang menurut mereka sebelum mereka mengenal Allah itu memberkati mereka. Sistem berkatnya ada, ya. Kalau sistem penyembahan berhala itu kan memberikan sesajen, memberikan berkat sesuatu kepada Allah, kepada Tuhan, kepada dewa lah supaya dia bermurah hati untuk memberkati kita. Itu agama yang paling tradisional sebenarnya. Supaya dia tidak murka, kita kasih sesuatu, dia senang, dia memberkati kita. Abraham ditarik keluar dari sana karena keadaannya yang kurang baik. Walaupun Abraham mungkin tidak tahu bahwa keadaannya kurang baik secara spiritual. Karena dia punya banyak harta juga pada waktu itu, ya. Dia membawa banyak pembantu kan ketika dia keluar. Tapi Allah memanggil dia keluar dari keadaan seperti itu. Dari keadaan berkatnya yang lama, ya, dari sistem berkat yang lama. Nah, di sini yang poin yang perlu kita renungkan sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Dalam sistem karma, kita harus punya kualifikasi untuk mendapatkan berkat. Ya, tadi saya udah bilang, ya. Kita bisa tunjukkan karena kita orang baik, makanya kita diberkati. Itu sistem karma. Tapi Alkitab tidak memakai sistem seperti itu. Alkitab di sini kita membaca Allah justru tidak menuntut Abraham untuk menjadi orang baik dulu baru dia diberkati. Tapi dalam keadaannya yang paling buruk, dalam keadaan buta, Tuhan memanggil dia supaya dia bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi dalam dirinya. Jadi natur dari panggilan Allah di sini untuk menyelamatkan, mengeluarkan kita dari berkat yang sementara, berkat yang tidak tetap kepada berkat yang tetap. Jadi dengan berkat ini kemudian kita melihat bahwa Abraham kemudian masuk ke dalam relasi yang kekal dengan Allah. Ada relasi yang eksklusif dengan Allah.
Allah memanggil bukan karena ia membutuhkan kita, tapi ia ingin melepaskan kita dari keadaan terkutuk yang kita pikir menjadi berkat. Itu makna berkat yang pertama, aspek yang pertama dari berkat itu, Bapak Ibu yang terkasih. Yang kedua, kita dipanggil kepada berkat. Abraham setelah mendengarkan Tuhan, dia pergi karena dia percaya pada janji Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Maka ia pergi meninggalkan sistem berkat-berkat yang lama. Dan dikatakan di situ aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Nah, ini suatu janji yang hanya Abraham gak punya anak gitu ya. Dan ini bisa menjadi daya tarik yang besar. Tetapi kita tahu bahwa Abraham ketika dia keluar umurnya sudah tua. Ya, gak mungkin punya anak gitu. Itu berarti satu-satunya yang dilakukan itu karena dia percaya pada janji Tuhan. Bukan karena dia mampu bisa punya anak. Dan kemudian kita tahu setelah dia pergi 70, dia umur 70, masih tunggu 20-an tahun lagi, kurang lebih 90, hampir 100 tahun baru bisa punya anak. Umur yang buat manusia itu impossible punya anak. Jadi Abraham benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Ini sebuah panggilan atau janji yang mustahil buat dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bangsa yang besar di sini, kalau kita mau melihatnya, itu bukanlah sebuah bangsa dengan etnis yang sama saja gitu. Semuanya darahnya sama gitu ya. Semuanya orang Israel. Enggak. Tapi kalau kita melihat dalam kata aslinya di sini, bangsa yang besar artinya ini sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Sebuah pemerintahan yang baru, sebuah sistem negara yang baru. Jadi sangat besar sebenarnya. Bukan hanya mengenai keturunan Abraham, tapi keturunan dia itu akan menjadi berbagai macam bangsa di atas muka bumi. Itu arti dari kata bangsa yang besar itu. Dan kemudian Allah berkata, aku akan memberkati engkau. Ya. Dan kalau kita melihat di situ berarti dia akan punya banyak keturunan. Sehingga namanya menjadi terkenal. Ya, di situ dikatakan ya. Aku membuat namamu masyhur. Nah, ini kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, di kisah Menara Babel, mereka membangun Menara Babel untuk buat apa sebenarnya? Untuk mencari nama. Manusia pada waktu itu membuat sebuah bangunan yang begitu besar untuk mencari nama. Tetapi di sini kita melihat bahwa Allah menjanjikan kepada Abraham, aku akan memberi nama, membuat engkau masyhur. Sebelumnya kemasyhuran itu usaha kita untuk menjadi masyhur, tapi di sini Allah berkata, aku akan membuat engkau masyhur. Aku akan membuat engkau terkenal. Nah, di sini kita melihat bagaimana perbedaan antara sistem karma dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Sistem karma ya kita harus berusaha ya. Sendiri, bekerja sendiri dengan kekuatan kuda, tanda kutip. Supaya kita termasyhur, kita dihormati, ditinggikan. Tapi Allah berkata, enggak, ya aku akan beri nama kepadamu. Allah yang beri nama, Allah yang memberikan muka kepada kita. Penghormatan kepada kita. Jadi kita enggak bisa cari kehormatan, karena itu sia-sia. Saya melihat ada sebuah kutipan ini menarik. You are seeking validation from a world that crucified the perfect man. Validasi itu sama dengan kita mencari penghormatan dari manusia sebenarnya. Validasi. Orang mengakui engkau, orang menghormati engkau. Kita mencari nama kita. Tapi kutipan ini menarik ya. Dunia ini sudah, Yesus itu sempurna ya. Dia tidak pernah berbuat jahat, dia berbuat baik. Dia pun dibenci dan dihukum. Lalu untuk apa kita mencari validasi dari dunia? Untuk apa kita mencari penghormatan dari dunia ini? Kalau orang yang terbaik pun bisa dihukum. Allah yang akan berikan nama. Dan Yesus dibangkitkan oleh Allah kita. Dan kemudian dari situ namanya besar. Itu yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih. Sistem yang lama kita berusaha mencari nama buat kita. Tapi sistem yang baru di dalam Tuhan, Tuhan beri nama kepada kita. Dan yang ketiga, kita dipanggil menjadi berkat. Dan Abraham di situ kita melihat dia menjadi berkat. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan, engkau menjadi berkat. Ini sebuah imperatif sebenarnya, engkau menjadi berkat.
Berkat itu melekat kepada Abraham, berkat itu menetap pada Abraham. Kemanapun dia pergi, dia menjadi berkat. Berkat itu tidak pernah pergi meninggalkan dia. Makanya katakan di situ, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Tuhan akan terus bersama dengan dia. Itu berkatnya. Tuhan bersama dengan dia. Tidak pernah meninggalkan dia. Dan melindungi dia, menjaga dia. Dan kalau kita membaca ini, kita ingat apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman sebenarnya. Ya, Tuhan Yesus menjanjikan di dalam Matius 28:20 itu ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi menjadi berkat itu bukan artinya kita penuh dengan berbagai macam hal yang dibanggakan oleh dunia, tapi sebenarnya bersama dengan Tuhan, dan itulah yang mampukan. Dan ini berbeda sekali sebenarnya dengan berkat yang lama, dengan sistem karma tadi. Berkat itu kita bagikan supaya kita dapat berkat lagi. Jadi bersifat manipulatif sebenarnya. Saya mau memberkati orang, saya mau berikan, membagi harta saya kepada orang-orang yang membutuhkan, tanda kutip. Supaya saya bisa mendapatkan berkat lagi, lebih banyak lagi. Atau bisa juga dua, supaya saya bisa mengontrol orang itu. Kan saya yang memberkati, ya dia bisa dengarkan saya, dia tunduk pada saya. Mengontrol orang lain dengan kepunyaan saya yang saya berikan kepada orang lain. Menguasai orang lain. Itu berbeda sekali ya dengan praktek orang Kristen. Kalau memberikan itu sebenarnya karena untuk kebaikan orang itu. Untuk kebaikan orang itu. Karena kasih. Bukan lagi untuk saya. Karena saya sudah menjadi orang berkat nih. Saya sudah menjadi berkat. Saya sudah menjadi orang berkat. Identitas saya ini orang berkat. Oleh karena Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, itu yang perlu kita lihat sama-sama, Pak. Melihat perbedaan itu, Bapak Ibu yang terkasih. Dan berkat yang sesungguhnya yang dimaksudkan dalam Abraham sebenarnya itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena Yesus Kristus, orang berbagai macam suku bangsa bisa berkumpul di satu tempat, saling mengasihi. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Gereja itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa sebenarnya. Dan itu sebenarnya pemenuhan dari pemenuhan dari apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar di dalam Yesus Kristus lah. Orang Israel gagal menjadi bangsa yang besar karena mereka hanya keturunan Abraham saja. Tapi di dalam Yesus Kristus bukan hanya keturunan Abraham, semua orang berkumpul, yang jauh menjadi dekat, yang berbeda bisa berkumpul bersama-sama. Di dalam Galatia 3:16 dikatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya yang banyak. Seolah dimaksudkan banyak orang tapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus Yesus. Jadi keturunan yang dijanjikan itu Yesus Kristus sebenarnya. Bukan orang Israel. Orang Israel gagal, Bapak Ibu yang terkasih, menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Karena secara konstan mereka menyeleweng dan tidak taat kepada Tuhan. Yesuslah keturunan Abraham yang sejati, yang menjadi berkat semua bangsa. Galatia 3:29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kita yang percaya, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Di dalam Kristus kita semua menjadi keturunan Abraham. Walaupun bukan keturunan darah, tapi karena iman. Kita didamaikan dan menjalin relasi secara eksklusif dengan Allah. Dosa-dosa kita diampuni. Ini berkat yang utama yang dijadikan oleh Tuhan tadi. Kita menjadi berkat bukan karena berkat eksternal, tapi karena kita menjalin relasi, kita menjadi anak-anak Allah. Dan ini jelas sekali dikatakan di dalam Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Jadi bukan maksudnya berkat itu makan, minum, pakaian dan semuanya, enggak. Berkat yang utama yaitu. Makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Yang lain itu akan ditambahkan. Itu cuman secondary sebenarnya. Ya, Yesus Kristus datang bukan untuk memberikan kita harta benda, bukan. Itu yang perlu kita ingat sama-sama. Jadi kita perlu mereformasi makna Imlek dengan segala tradisi yang adanya, Bapak Ibu yang terkasih. Dengan makna yang sesungguhnya. Saya dapatkan ini, ada orang yang mengirim ke saya. Dia mengartikan kata fu ya dari bahasa aslinya. Dan ini sangat kristosentris menurut saya. Tuhan
kemudian ada satu utuh, lalu ada manusia, ada taman penyediaannya. Manusia yang hidup dalam kesatuan dengan sang sumber berkat, yaitu Tuhan ya, di tengah taman pemeliharaan. Kita bisa melihat itu taman ya, Taman Eden misalnya, manusia hidup satu utuh dengan Tuhan di dalam sebuah taman. Berkat inilah yang sebenarnya kesatuan, relasi yang intim dengan sang Allah. Ya. Jangan sampai kita hanya mau harta benda tapi tidak mengingin. Oleh karena itu implikasinya ada dua hal. Pertama, kita harus menggantikan liturgi kemakmuran dengan liturgi atau ibadah kepada Tuhan. Berkat sejati bukan harta benda, kekuatan, prestasi atau dominasi, melainkan berserah, percaya kepada rencana Allah. Kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8, saya bacakan. Mazmur 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Kita dipanggil untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, dan itu berkat yang sejati. Kuda itu menjadi lambang kekuatan yang besar. Jadi janganlah kita mengandalkan kerja keras kita, kekuatan manusiawi kita. Bahayanya bukan karena kerja kerasnya, tetapi kerja keras dan kekuatan itu menjadi tujuan dari hidup kita. Sehingga apa? Kalau orang tidak bekerja sekeras kita, kita menghina dia, malas. Karena tujuannya itu kerja keras. Atau kalau kita merasa kita tidak kerja keras seperti orang itu, kita merasa malu, minder. Lalu kemudian kerja keras diukur dari harta yang kita dapatkan. Padahal Bapak Ibu, berkat itu pemberian Tuhan. Kita bekerja keras, tetapi itu tidak menentukan berkat materi yang kita terima. Karena itu pemberian Tuhan. Makanya tadi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka itu semua akan diberikan kepadamu. Kita juga tidak perlu memperlakukan orang seperti kuda pekerja, Bapak Ibu. Tapi berjalan bersama dengan mereka. Seorang jemaat kita, juga pemimpin sebuah perusahaan konstruksi yang besar ya. Dia sharing. Dia bilang, dulu saya itu berusaha mengontrol perusahaan yang besar ini. Memikirkan caranya bagaimana. Tapi dia bilang akhirnya apa? Saya berusaha ya. Memimpin dan mengontrol, mengatur segalanya. Tapi itu membuat saya pusing. Ya. Dan perusahaan itu gak maju-maju. Dan bahkan membuat saya penuh dengan kekhawatiran. Dan bahkan menimbulkan banyak penyakit. Lalu satu hari dia mendengar khotbah, lalu di dalam khotbah itu dikatakan, kita ini cuma pelayan, kita cuma manajer, kita ini steward aja gitu. Ini semua milik Tuhan dan kita itu cuma melayani, mengatur seperti manajer. Lalu dia mengerti, lalu dia bilang, aku tahu ini perusahaan besar ini bukan punyaku, ini punya Tuhan, saya cuma pengurus aja. Lalu dia mencari tahu bagaimana caranya supaya saya hanya mengurus aja gitu. Tapi biarlah Tuhan yang memimpin. Lalu dia konsultasi, tanya sana, tanya sini orang-orang Kristen. Lalu kemudian dia bilang, ya udah, ini punya Tuhan. Saya hanya mengurus saja. Lalu dia mulai berdoa, dia mulai baca firman Tuhan, mencari hikmat. Dia berdoa bagaimana Tuhan memimpin perusahaan. Dia berdoa, sering berdoa, makin banyak berdoa. Lalu kemudian dia bilang apa? Setelah dia menyerahkan itu semua kepada Tuhan untuk membawa perusahaan ini, dia hanya pengurus. Dia melihat semuanya perusahaan itu kemudian mulai berjalan dengan baik. Semuanya tiba-tiba berada pada posisinya masing-masing. Seperti puzzle ya, yang tadinya gak tentu, tiba-tiba semuanya ada pada tempat. Dia mulai rileks hidupnya, kekhawatirannya berkurang, penyakitnya juga pergi semuanya. Dan dia merasa sangat lega dan sangat bersuka cita. Oleh karena dia mendengar kebenaran ini. Sebelum dia mendengar kebenaran bahwa dia hanyalah manajer, dia itu bekerja seperti kuda. Dia bekerja. Tapi kemudian setelah dia tahu, bekerja itu bukan menjadi tujuan akhir lagi. Hanya tools aja untuk menyatakan kehendak Tuhan kepada dunia. Nah Bapak Ibu yang terkasih, perangkap seringkali seperti ini. Ketika kita inginkan berkat materi, kita bekerja sehingga kita tidak pernah beristirahat lagi. Keletihan, stres, marah sana marah sini. Tapi kalau kita belajar pada pagi hari seperti Abraham, kita menjadi berkat bukan karena materi, kita menjadi berkat karena kita relasi dengan Tuhan. Oleh karena itu jaga relasi dengan Tuhan. Yang kedua, pengampunan itu sangat penting dalam menjaga relasi sebenarnya. Ya. Pengampunan itu sangat penting.
Utamakan relasi. Jangan sampai karena uang, karena pekerjaan kita menduakan relasi kita. Tidak mau mengampuni orang lain, membenci orang lain, menghina orang lain. Mari kita mengutamakan relasi. Sebagaimana kita sudah didamaikan dengan Allah kita, marilah kita menjaga relasi kita, memberikan pengampunan buat keluarga kita, adik kakak kita, ataupun teman-teman kita. Semoga Tuhan berkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau berfirman pada pagi hari ini bahwa Engkaulah berkat yang sejati, yang sempurna, yang terbesar. Bukan lagi materi kehidupan kami ini. Biarlah kami terus mencari, mendalami hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami melihat bagaimana Engkau tidak pernah lepas tangan dari kehidupan kami. Engkau menyertai kami sehingga kami tidak perlu khawatir akan makanan, pakaian, dan harta benda kami. Kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu dan mau tinggal senantiasa bersama-sama dengan kami sampai selama-lamanya. Berkati kami dengan berkat yang sempurna. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.